Kedengaran. Silakan Bu. Buka dulu Bu itunya. Buka dulu suaranya. Yang lain anak-anak dimatikan dulu mikrofonnya ya. Ya, terima kasih para wali murid yang di rumah, ibu bapak yang sudah memberikan sarana dan prasarana anak dalam pembelajaran daring hari ini. Memang hari ini itu kebijakan dari Bapak Presiden kita ini tanggal 2 Agustus ini adalah hari terakhir PPKM. Namun belum ada kebijakan dari pusat bahwa sekolah harus melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi daring. Ya. Semoga kita semua bisa terus mengikuti pembelajaran hari ini agar kalian bisa mendapatkan hak pendidikan. Terima kasih Bapak yang sudah mendampingi anak-anaknya dan memfasilitasinya. Ya, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti Ibu absen dulu seperti biasa ya. Yang namanya tidak ada yang belum disebutkan oleh Ibu, nanti konfirmasi langsung ke Ibu ya. Edito ada? Ada Bu. Belum? Ada. Moza Erlangga? Ada. Jamal Moza Erlangga? Jaya Putra? Ada Jaya Putra? Ada. Liha Soleha? Ada. Kesia Kanaya? Naya belum hadir, masuk. Iya. Azam. Azam, ada Azam? Mikrofonnya dimatikan dulu. Yang tidak dipanggil, nanti yang dipanggil boleh diaktifkan lagi mikrofonnya ya. Azam. Ada Bu. Ada. Ahmad Ibrahim. Ada. Kafabi Syahida. Ya. Rere. Rere ada? Belum hadir ya. Kesia Rahmadani. Nggak ada Bu. Iya. Inaya. Ada Bu. Ada. Fani. Ada Bu. Fani ada? Ada. Ada. Edi Nugroho ada? Hadir Bu. Hadir Edi Nugroho. Terus Asia. Asia tadi murid baru. Mana Asia? Asia ada nggak? Tadi sudah gabung. Asia keluar ya tadi ya. Mungkin karena jaringan sinyal ya. Nanti kalau ada tugasnya dikasih tahu ke yang belum hadir. Coba siapa yang belum disebutkan namanya? Ruli Bu, belum Ruli. Oh Ada. iya, Ruli. Sama Christian. Sama Christian. Ikut Ruli. Iya, boleh. Maksimal 2 orang ya dalam satu kamera ya. Biar bisa jaga jarak. Ada lagi yang belum disebutkan? Ada lagi yang belum disebutkan? Ada. Siapa? Sudah semua? Sudah disebutkan semua ya? Ada. Siapa? Kesia Kanaya ada. Oh, Kesia Kanaya sudah ada. Kesia ikut sama siapa? Suara segede dah. Iya, sudah semua. Ada lagi yang belum disebutkan oleh Ibu?
Ya, kalau sudah semua, ayo kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa Al-Fatihah atau Alhamdulillah di dalam hati saja. Mikrofonnya dimatikan dulu, kita baca doa dulu ya. Ayo sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa di dalam hati. Baca doa dimulai. Ya, selesai. Tadi Asia, murid baru sudah gabung belum? Asia, mana Asia? Oh, mungkin belum hadir lagi ya. Ya, kita mulai saja pembelajaran hari ini, anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coba ingat tidak, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Pancasila. Iya, apalagi? Iya, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, ayo kita lihat sama-sama, sudah muncul tidak gambarnya? Sudah muncul belum? Sudah. Sudah. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah melalui pembelajaran hari ini dari gambar kita dapat mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi siswa dengan guru, kita bisa menguraikan arti lambang negara dengan benar. Kemudian tujuan kita pembelajaran hari ini yang ketiga, Ibu, ya. itu ditulis tah? Tidak, didengarkan dulu ya. Nanti kalau Ibu suruh nulis, baru nanti nulis. Ya, dimatikan dulu mikrofonnya ya. Gantian ya Ibu dulu ya. Kemudian tujuan kita yang ketiga, setelah bernyanyi, kita bisa menunjukkan variasi pola irama yang sama atau mirip. Nah, pada lagu berbentuk ABA. Ya. Kemudian tujuan yang keempat, setelah bernyanyi, kita dapat memperagakan pola irama, bisa menirukan nanti lagunya, variasinya. Mana lagu yang iramanya yang sama, yang mirip, atau yang berbeda, melalui atau memainkan lagu tersebut dengan benar. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu mengamati gambar, kita bisa mengetahui tentang sudut dengan benar. Tujuan kita pembelajaran yang terakhir yaitu kita bisa menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret. Benda konkret itu benda yang nyata ya, secara benar. Ya. Ada yang tahu lagu 17 Agustus? Ada yang bisa di sini nyanyikan lagu 17 Agustus? Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Bisa ya? Bisa. Iya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka merdeka. Selama hayat masih hidup dan kita tetap setia, membela negara kita, tetap sedia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, lagu satu nusa satu bangsa.
Bisa enggak, Kak? Bisa tidak? Mbak Im bisa, Mbak Im? Im lagi satu nusa satu bangsa bisa tidak? Halo, suara Ibu jelas? Jelas tidak suara Ibu? Suara Ibu jelas tidak? Halo? Suara Ibu jelas tidak? Mikrofonnya boleh dia kalau mau bicara. Suara Ibu jelas tidak? Jumlah bulu Garuda pada itu melambangkan hari proklamasi hari tahun negara Indonesia. Ya. Bulan itu hari ulang tahun negara kita. Tanggal berapa? 5. Bulan hari ulang tahun negara Indonesia. 17 Agustus. Agustus. Melambangkan hari. Jumlah Garuda dari proklamasi. Ya, lihat di lehernya. Di lehernya itu ada bulu terdiri dari kemudian ini di sayap Garuda ada 17 ini melambangkan tanggal kemerdekaan. Ya, tanggal 17. Kemudian 19 di bawah perisai atau di ekornya ada 19. Nah, itu melambangkan tahunnya ya 1945 ada bulu yang terdapat helai bulu ya ada melakukan bulan bulan yang ke-8 bulan apa? Bulan apa yang ke-8? Simbol dari ya. Coba mana lagi? Aku tulis loh. Nanti Ibu akan tanya pada satu-satu. Nanti matikan dulu mikrofonnya.
Coba. Salah Indonesia Indonesia. Pancasila yang pertama simbolnya apa, Edi? Ini di Yakinkan. Edi. Indo. Nih. Cari nambahin baik, mau tambahin Pak. Bintang. Ya, yang disebutkan namanya mikrofonnya diaktifkan. Nanti kalau sudah menyebutkan dinonaktifkan lagi, kalau ibu tanya lagi diaktifkan lagi ya. Biar kondusif ya. Coba simbol bangsa yang kedua itu apa lambangnya? Edi Proho. Lantai. Apa? Gambarnya apa yang apa? Edi Nugroho. Pancasila yang kedua lambangnya apa? Jelas nih. Rantai. Iya. Nanti ibu sebutkan jawab mikrofonnya diaktifkan yang tidak ibu sebutkan namanya dimatikan. Coba Fani. Ada Fani? Ya. Lambang Pancasila yang ketiga apa Fani? Pohon beringin. Agustus. Pinter. Coba. Aduh, golongan kini Lambang Pancasila yang keempat apa? Wow, di angotong mas ibu. Fani? Ntar dulu bu, orang bisa ya. Materi lain. Yang keempat apa? Lambangnya yang keempat. Materi lain. Ini ada kudu di foto aku nih HP bang. Nadine. Lambang Pancasila yang keempat apa Nadine? Lambang Pancasila yang keempat Ini gambar sendiri. Ada Nadine? Ahmad Ibrahim. Keempat apa Ibrahim? Pancasila yang Lambang keempat Pancasila. Kepala banteng. Kepala banteng. kepala banteng. Ya. Inayah. Yang kelima. Pagitan kapas. Yang apa? Ya. Satu gambarnya. Ada bajunya ya oh. Berubah belum gambarnya? Nah, kesatuan bangsa Indonesia pada setiap tahapnya melakukan cara bendera ini arah tersendiri dalam perjuangan para pahlawan terdahulu. Kita sebagai dan wajib kesehatan jasa atau pengorbanan para pahlawan pernah bertemu kesatuan di medan perang dalam merebut suatu kemerdekaan Indonesia. Itu satu dulu mikrofonnya. Kesatuan. Kalau sudah, Bangsa. coba buka tugasnya. Ayo Sekarang tugasnya dibuka. Ada yang sudah tugasnya?
Tugasnya sudah dapat. Matikan dulu mikrofonnya. Kak Julian, Jali. Matikan dulu. Selamat Christine, kan dulu Xiaomi. Matikan dulu. Ayo kita buka tugasnya. Yang sudah dapat tugas, dibuka tugasnya. Yang ada bagian upacara, anak sekolah upacara. Ya, diisi di bawahnya kolom ini. Nah, langsung diisi di kertasnya. Ya. Langsung Bu, kalau yang nggak ada gimana, Bu? Yang tidak ada, Ibu dikte. Ayo, satu. Yang sudah ada langsung diisi, yang belum ada ditulis di buku tulis. Nomor 1. Sudah? Bahasa Indonesia adalah titik-titik. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah titik-titik. Bahasa Indonesia adalah Nomor 2. Bagian nggak kebagian caranya itu, Bu. Apa semua nulis? Itu yang tidak dapat lembar soal atau lembar latihan. Yang sudah dapat lembar latihan langsung diisi saja. Bu, dapatnya Nomor 2. nomor 2. Indonesia Raya adalah titik-titik. Indonesia. Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah titik-titik. Indonesia. Indonesia Raya. Ketiga, Adalah merah putih merupakan merah putih. Ada bunyi apa, Bu? Nggak jelas. Titik-titik. Nomor 3 apa aja? merah putih merupakan titik. Merah putih. Nomor Putih. 4. Merah putih. Garuda Pancasila adalah Garuda Pancasila adalah Merah putih. Ya, isinya sampai 4 dulu. Silakan diisi sekarang. Yang ada teman-teman diskusikan dengan kelompoknya. Diisi sekarang, nanti ditunjukkan di kamera, diisi. Sampai 4 saja. Di penjelasannya, bahasa Indonesia penjelasan. Apa? Silakan isi sekarang. Kalau sudah diisi, boleh nanti dibacakan teman-temannya. Tetap matikan mikrofonnya kecuali tugasnya sudah selesai dan mau membacakannya. Ibunya Edi. Khairul Azam, tolong dimatikan mikrofonnya. Halo. Dimatikan dulu mikrofonnya. Selamat Christine.
dimatikan dulu mikrofonnya, dikerjakan dulu soalnya. Jadi kalau sudah diaktifkan lagi mikrofonnya, boleh dibacakan hasil jawabannya. Silakan dikerjakan. Tunde bahasa Indonesia merupakan merusiki bahasa Indonesia ta. Yang asalnya kebat penulisannya baca nulis kah? Mana Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Miskin be anu lang, ayo miskin mau kah? Kebat kan nulis kah? Masa di eja bae, sekarang kan belajar. Cara aku ini. Bisa coret-coret gini lo. Ini bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan. Indonesia Raya. Ini bahan tulis-tulisin kebat kah? Regulanan kali oli anu sendiri, jadi kertas lembaran putih anu. Kemarin yang ada sikap dari bukan. Pani belum mati aja kan ini. Udah, Bu. Coba Azam. Tadi siapa yang sudah? Udah, Bu. Siapa yang sudah? Coba bacakan. Angkat Edi Susanto. Ya Jamal. Siapa tadi? Yang angkat tangan soalnya Edi Susanto. Edi Sutanto. Saya Bu. Selesai. Ya, yang angkat tangan dulu Edi Susanto. Coba dibacakan hasilnya. Siapa Edi Susanto yang mau baca siapa? Bangsa Indonesia adalah kesatuan dan persatuan. Ya, bahasa Indonesia. Lembaran. Asik. Lembaran lah ada tahu. Baik. Bukan beda begitu. Ya, bahasa Indonesia tadi Edi Susanto jawabannya sedikit lagi, kurang tepat. Ada lagi? Coba. Apa atau Baim ini yang angkat tangan juga? Kesatuan dan persatuan. Bahasa bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan dan persatuan.
Nah, kedua, apa yang kedua? Indonesia Raya apa? Lagu kebangsaan Indonesia. Iya, Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, merah putih itu apa? Bendera Bendera itu merupakan bendera negara Garuda Pancasila itu apa? Merupakan negara Indonesia. Ya, apa yang sudah dihitung semua empatnya? Apa? Tapi yang sudah dihitung satu sampai empat. Nanti ya kita lihat lagi gambarnya, kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Lapa tuh, lapa. Sudah muncul belum gambarnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Ada gambar apa? Kelapa. Ada gambar? Kelapa. Ada gambar tunas kelapa. Lambang apa ini? Lambang pramuka. Coba ada yang bisa tebak pramuka, angkat tangannya. Yang lainnya tutup mikrofonnya. Khusus untuk Kafa dan Mbak Im, tepuk pramuka. Iya, betul. Tepuk pramuka itu ada maknanya. Tepuk pramuka. Muka itu ada maknanya. Praja, muda, karana. Ya, lagi sekali lagi coba Kafa dan Mbak Im, tepuk pramukanya yang keras. Tepuk pramuka. Ya, tepuk pramuka. Ya, pramuka itu hebat. Ada berapa tepukan itu? 5. Bedanya apa tepukan yang pertama tadi 5, bait yang pertama 5, bait yang kedua juga 5. Tapi apa bedanya? Iya, agak ada jedahnya ya. 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada jedahnya. Kalau yang kedua, bait yang kedua itu tepukannya lebih cepat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Ya. Nah, yang terakhir ini
Ini ada berapa? 1, 2. Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, 9, Bu. Betul. Yang terakhir itu ada 9 Nanti tugasnya yang dilihat tugasnya ada gambar lambang pramuka. Ya, coba kalian ada tidak lambang ini? Ajang. Ini yang taruh ruli. Ada tidak di baju kalian lambang ini? Pramuka. Ya, ini adalah lambang pramuka. Ya. Nah, lambang pramuka ini ada lambang padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini melambangkan kesuburan. Ya, padi itu melambangkan pangan atau makanan, sedangkan kapas itu diartikan seperti sandang atau pakaian. Kemudian dilihat ada roda. Nah, ada gambar roda pada lambang pramuka ini. Ini mengartikan dasar dharma. Berarti bahwa seorang pramuka itu harus siap di segala penjuru, di segala keadaan. Kemudian ada lambang tulisan gerakan pramuka. Nah, di sini biasanya ada lambang gerakan pramuka. Nih, sini nih ya. Sebagai identitas bahwa pramuka adalah satu-satunya wadah pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi ada lambang semas kelapa. Ya. Kiti merupakan lambang gerakan pramuka sebagai dinamika gerakan cita-cita yang ujungnya akan menuju ke bintang. Sedangkan bahwa pramuka itu bertuhan dan memiliki cita-cita yang ada titik 5 di bawah lambang pramuka. 5.5 ini melambang Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Pancasila ada berapa? Ada 5. Iya, betul. Makanya ada lambang 5 titik ini adalah melambangkan Pancasila. Bahwa anggota itu selalu mengamalkan Pancasila dalam setiap langkahnya. Untuk dari warna ini pendidikan kekuatan tanggungan, penangkis kejahatan. Sedangkan warna coklat seperti seragam pramuka ini berarti tanah sebagai sumber kehidupan. Ya, tumbuhan tumbuh dari tanah. Ya. Segala sesuatu sumber kehidupan lebih banyak tumbuh dari tanah. Begitupun juga dari manusia. Manusia itu dibentuk juga dari tanah. Ya. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Udah rubah belum gambarnya? Sudah berubah belum? Gambarnya sudah berubah belum? Sudah? Ayo kita siapkan bukunya. Kita buat rangkuman, kita buat
Ya, siapkan buku dan pensilnya. Ya. Kelompok pramuka. Tulis. Kelompok pramuka. Mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, Ibu terdengar jelas. Mikrofonnya dimatikan dulu. Kelompok pramuka. Kelompok. Dimatikan dulu mikrofonnya, Ruli. Dibagi menjadi. Dibagi menjadi. Diulangin, Bu. Iya, boleh. Dimatikan dulu mikrofonnya, makanya biar Ibu suaranya jelas nantinya ya. Kelompok pramuka dibagi menjadi apa ditulis tidak, Araf? Kelompok Jadi tabu. pramuka dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. 4 kelompok. Nggak jelas, Bu. Dimatikan dulu guys ya Kanaya mikrofonnya biar suaranya jelas. Ya. Sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Sudah? Nah, di gambar juga ada. Kelompok pertama umur. Kelompok pertama umur 7, strip 10. Strip itu kayak jaret ya, atau bisa disebut juga sampai 7, umur 7 sampai 10 tahun. Ibu, diulangin dong, Bu. Umur 7 sampai 10 tahun. Sudah? 7. Umur 7 sampai 10 tahun. 10 tahun. Bu, diulangin. Ibu, diulangin boleh nggak, Bu? Coba dilihat di layarnya ada gambarnya tidak? Di layar HP-nya. Gambarnya tidak? Ada tidak di gambar layarnya? Ada tidak di gambar layarnya? Disebut pramuka siaga. Disebut pramuka siaga. Oke, ada di sini nih. Sini dulu. Disebut pramuka siaga. Siaga ke bawah. Sudah di bawahnya kelompok kedua. Di bawahnya kelompok kedua. Kelompok kedua. Bukan satunya. Dipegang kelompok kedua. Umur 11. Kedua, teman. Umur 11 sampai 15. Umur 11 sampai 15. Sampai 15. Strip 15 tahun. Disebut dengan
P dengan yang buru-buru ada di sini juga jelek nantinya. Pramuka penggalang. P R langsung deh. Pramuka R penggalang. pramuka penggalang di sini tuh. P penggalang. Sudah, pramuka penggalang sudah. Kemudian kelompok ketiga. A L kelompok ketiga di sini. Umur 16. Umur 16 umur sampai 20 tahun. Umur dipegang coba deh. 16 sampai 20 tahun. 16 Disebut tahun disebut geser kan deh. dengan geser dengan ada di sini udah jangan buru-buru dengan pramuka penegak. Disebut dengan pramuka penegak. apa penegak Sudah. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 umur 21. Umur 21 sampai 25 tahun. lagi Sampai 25 tahun disebut Ruli, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu, Ruli. Disebut dengan pramuka 21 sampai 25 pandega. 21 sampai 25 saja ngomong. Pandega. Ruli, dengar nggak suara Ibu Ruli? Jelas. Ya, dimatikan dulu mikrofonnya. Sudah, pramuka pandega atau kelompok khusus atau kelompok khusus seperti pembina, pelatih, pamong saka,
sortir atau kuartir? Iya. Sudah semua? Sudah? Sudah, Bu. Ayo. Sudah, sekarang tepuk pramuka dulu. Ayo sama-sama dibuka mikrofonnya, kita tepuk pramuka dulu. Mikrofonnya dibuka ya. Tepuk pramuka. Buka untuk penyemangat. Ambil jangan sedikit. Coba Azam sama Kakak tepuk Kakak. Yang lainnya dengar Kakak. Ya tepuk pramuka. Ayo. Keplok sih. Suara aktif sekali. Ya, siapa yang mau membacakan tadi kelompok pramuka? Angkat tangannya. Coba lagi. Ya, angkat tangan. Ya, coba Azam bacakan yang keras. Yang lainnya dimatikan dulu. Kecuali Azam. Kelompok Ya, dibacakan yang keras. Dibagi menjadi 4 kelompok. Azamnya keluar. Ada lagi yang mau membacakan? Tadi kelompok pramuka. Yang mau membacakan yang keras? Tulisan yang tadi? Coba angkat tangannya. Yang tadi yang tadi sudah menulis. Syarah Madani mau membacakan tadi hasil tulisannya? Coba dibacakan yang keras. Kelompok pramuka dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama 7 Umur sampai 10 tahun disebut pramuka siaga. Kemudian kelompok kedua. Kelompok kedua umur 11-15 tahun disebut Ya, jangan strip ya dibacanya 11 sampai 15 tahun. 11 sampai 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Iya, ini ada 2 ya, penggalang. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga umur 16 sampai 20 namun disebut dengan pramuka penegak. Ya, pintar. Terus keempat 21 umur 21 sampai 25 tahun disebut dengan pramuka pandega atau kelompok khusus seperti pembina, pelatih, pamong saka, kuarti atau Iya, pinter. Terima kasih Syarah Madani sudah membacakan. Azam sudah bergabung lagi. Ya, tadi Azam sempat keluar ya, karena sinyal ya Azam ya. Ya, sekarang kita lihat lagi gambar di bawahnya. Nah, kita lihat gambar di bawahnya ini. Ada gambar apa ini?
Nah, guys, ada gambar apa? Lihat di sini. Di bawahnya ada gambar apa? Orang sedang apa itu? Anak pramuka sedang apa? Sedang hormat. Iya, sedang hormat, pinter. Nah, cara hormat yang betul itu seperti itu. Ya, telunjuk ini mana nih? Jari telunjuk tengah nih. Nih, yang ini ya. Jari telunjuk tengah ini nempel ke alis, ke ujungnya alisnya. Ya, bukan seperti ini, bukan ya. Nah, ditekuk, terus tangannya juga lurus. Ya, jari tengahnya menyentuh ujungnya alis. Coba dipraktekkan nanti. Kalian barangkali nanti pas upacara jadi pemimpin upacara di anggota pramuka. Ya, coba hormat semuanya. Hormat yang betul bagaimana? Ya, jangan seperti ini ya. Seperti ini. Ya, betul tidak kalau hormatnya seperti ini? Tidak. Salah. Tangannya tegak lurus membentuk sudut. Jari tengah yang ini menempel di ujung alis. Nah, ya, hormat gerak. Tuh, itu membentuk sudut. Mana sih yang membentuk sudutnya? Yang mana coba? Dari gerakan hormat yang mana? Tangan yang mana yang membentuk sudut? Tangan yang mana? Ya, ini ya yang membentuk sudut. Adalah membentuk sudut. Ya, ayo kita mengenal tentang sudut. Gambarnya tiga. Sudah berubah belum? Sudah. Iya. Ada gambar yang pertama, gambar yang kedua dilihat sama tidak? Gambar yang satu sama gambar yang dua sama tidak? Tidak. Gambar 1, 2, dan 3 sama tidak? Tidak. Sama tidak. Tidak. Gambar yang keempat dilihat garisnya sama tidak? Tidak. Tidak. Manakah gambar yang merupakan sudut? Yang mana menurut kalian gambar yang merupakan sudut yang mana? Apakah gambar nomor 3 itu? Coba gambar nomor 1 sudut. Nah, lihat gambar yang nomor 3 ini. Nah, lihat gambar nomor 3 ya. Ini membentuk seperti sebagian dari lingkaran. Itu sebagian dari lingkaran. Itu disebut sudut. Ya. Coba kalian tulis seperti gambar itu sebenarnya. Ya, gambar nomor 1, tulis gambar nomor 1 dibuat di buku. Ibu ditulis apa? Ya, gambar nomor 1-nya saja dibuat. Ya, buat gambar nomor 1. Dan sudah dibuat gambar nomor 1. Gambar nomor 1 yang dibuat. Sudah. Kemudian kalau sudah gambar nomor 1 sudah dibuat, ditulis di bawahnya, di bawah gambar 1-nya. Sudut merupakan Oke, dimatikan dulu mikrofonnya. Sudut merupakan bangun datar. Apa, Bu?
Sudut merupakan bangun datar yang dibentuk Halo? Dengar tidak? Suara Ibu dengar tidak? Bu, dibentuk apa, Bu? Oleh dua Bu. garis, oleh dua garis. Sudah oleh dua garis. Posisi kedua garis. Posisi kedua garis. Saling berpotongan. Saling berpotongan. Sudah saling berpotongan? Sudah belum? Dah. Sudah, pinter. Sekarang buat gambar yang nomor 3. Seperti gambar yang nomor 3. Dibuat gambar seperti nomor 3 di bawahnya. Pada berlurus. Dibuat gambar seperti nomor 3 di bawahnya. Buku tak, Bu? Iya, nih buku. Sudah dibuat gambarnya? Sudah. Ya, ditulis di bawahnya. Gambar tersebut merupakan daerah sudut. Daerah sudut. Sudah? Sudah daerah sudut? Udah, Bu. Iya. Udah, Bu. Pinter. Kalau sudah, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, dilihat. Ini ada macam-macam sudut. Ya. Yang pertama ini jenis sudut lancip. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang nomor 2 ini. Bu, bagaimana melihat itu sudut lancip atau bukan? Lihat. Garisnya yang membentuk. Nah, itu lancip ya. Membentuk sudutnya tuh lancip bentuknya. Lebih kecil. Ya. Bisa ya membedakannya ya. Kita lihat coba sudut yang kedua. Ada sudut yang kedua kelihatan? Nih. Udah. Ini merupakan daerah sudutnya. Sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku. Diperhatikan dulu, diamati dulu ya. Ditulis dah. Tidak, dilihat dulu, disimak dulu. Ya.
Besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Kemudian dilihat gambar nomor 2. Ini bentuk sudutnya tidak ditulis, lagi ditulisnya, didengarkan dulu. Ini merupakan sudut tumpul. Besar sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini ada sudut lurus yang dibentuk oleh satu garis lurus. Besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Ya, ini adalah sudut refleks. Besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Coba kalian boleh ditulis di buku kalian. Tidak usah dikotakin lagi. Tinggal dibuat nomor 1 sudutnya apa. Ya, dibuat ya. Nomor 1 gambar sudutnya seperti apa. Kemudian di sampingnya nama sudutnya apa. Sudut lancip. Sama, lihat aja di gambar. Ibu Terus, digambar, kemudian, Bu. digambar. Besar Sama sudutnya ditulis. berapa? Iya. Sama ditulis, Bu. Iya. Ayo ditulis. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, iya, betul. Sudah siapkan ya. Kemudian jamak gambarnya. Iya. Yang besar saja Rahmadani, Kesia Rahmadani, coba gambarnya mana? Tunjukkan Ibu. Yang besar saja nggak biar apa-apa ya. Iya, Ruli. Siapa itu gambarnya? Kafa apa Baim? Oh, Kafa. Azam. Iya, pintar. Ini semua? Sudah? Kalau sudah, buka latihannya. Yang sudah menerima lembar tadi, lembaran, dibuka lembarannya. Ya, yang ada ormasnya. Kalau yang belum tadi kirim tadi di HP. Yuk langsung kerjakan saja. Ada di titik. Oh, gambarnya belum dapat. Ibu sudah kirim di WA. Sudah kirim di WA. Ya, soalnya saja sama jawabannya, tidak usah digambar. Tulis soal sama jawabannya. Yang ada gambar hormatnya. Tulis. Soalnya ditulis jawabannya. Jawabannya terkirim ke ya. Boleh. Ibu
Nanti besok tugasnya ibu semua ya. Suaranya mendengung. Siapa yang sudah selesai? Durungan asing pragas. Sudut sikus. Belum. Mbak Im, Kafa sudah selesai belum? Azam selesai belum? Belum, Bu. Pada simpulan, Bu. Tadi ada di catatan sudut merupakan tuh bangun datar yang dibentuk oleh dua garis, posisi kedua garis berpotongan, kan ada di catatan tadi. Manakah gambar yang merupakan sudut Besar sudut berapa? Nomor 1. merupakan sudut pundi ya? Merupakan sudut Kira nomor 1 apa? Ya, Bu. sudut lurus tanda sudut. Bu, sampai 3 tak, Bu? Ada 6 soal, Rere. Oh. Rere ada yang mendampingi tidak orang tuanya? Tersudut nomor 3. Liha sudah lihat? Sudah lihat, coba bacakan Liha, pinter. Yang pertama. Ada berapa garis yang membentuk sudut tersebut? Ada berapa? Ada 2 garis. Iya, betul. Ada 2 garis yang membentuk sudut. Kemudian soal yang kedua. Bacakan lagi, Liha, yang keras. Manakah gambar yang merupakan sudut? Gambar nomor berapa yang merupakan sudut? Nomor 1. Nomor 1. Betul. Inaya, bacakan soal yang ketiga. Gambar 3. Disebut apa gambar nomor 3 ini? Apa? Sudut ya. Daerah Disebut sudut. apa? Ya, betul. Daerah sudut. Pintar. Kemudian soal nomor 4. Bacakan lagi, Inaya. Nomor loro nomor telu nomor telu muka apa ya? Daerah sudut. Daerah sudut. Apa? Coba. 2, 4. Iya. Sudut dibentuk oleh dua garis. Betul. Nomor 5. Liha, bacakan lagi. Posisi kedua garis. Posisi kedua garis saling berhubungan atau iya, betul. Saling berhubungan atau berpotongan bisa. Kemudian simpulan dari sudut adalah apa? Bacakan sama-sama, Liha sama Inaya. Dibacakan sama-sama. Sudut adalah bangun datar yang dibentuk oleh kedua garis, posisi kedua garis saling berpotongan. ya, bagus. Nomor 6. Ya. Nanti sudah dijawab oleh teman kita semua. Ya. Dari catatan yang sudah dibuat tadi ada semua, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi ada semua ya. Ini merupakan gambar 1 ini yang ada di HP. Ini merupakan sudut.
Kemudian gambar yang ketiga ini adalah daerah sudut. Ya. Ada di sini juga tuh. Di sudut, titik sudut dan daerah sudut. Ya. Nanti latihan atau soal tadi yang sudah mendapatkan lembaran ini, soalnya dan jawabannya dipindah saja di buku tulis biar ibu menilainya gampang. Ya, soal dan jawabannya dipindah di buku tulis. Besok dikumpulkan untuk ibu nilai dari latihan yang pertama, pertemuan tatap maya yang pertama sampai hari ini. Ibu akan nilai. Ya, paham ya? Ya.